Baik, selamat pagi. Saya hari ini akan menjadi MC untuk membawakan acara kita. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kuliah perdana Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak. Yang terhormat Direktur Akademi Keperawatan Dharma Insan, Bapak Nurse Florentius Andri, Magister Keperawatan. Yang kami hormati jajaran direksi dan Bapak Sekjen. Yang kami hormati para dosen dan karyawan segenap sivitas Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, serta para mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembukaan, keempat welcome speech oleh direktur, kelima penyampaian hasil penelitian oleh Ibu Nurse Elizabeth Wahyu Sapitri, Magister Keperawatan, yang keenam tanya jawab, ketujuh kesimpulan, dan terakhir ditutup dengan foto bersama. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ebet, disilahkan Pak. Suaranya. Suaranya Pak belum kedengaran. Pak Ebet?
Terima kasih. Selanjutnya, untuk memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dibawakan oleh Ibu Nurse Florida Listavia Panggus, Magister Keperawatan. Kepada Ibu Florida, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Maria. Marilah kita berdoa, mohon izin, doa akan dipimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain, silakan untuk menyesuaikan. Mari kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berkumpul di sini karena anugerah-Mu. Hadirlah bersama kami karena kami akan memulai perkuliahan perdana tahun akademik 2021-2022. Berkatilah setiap kami yang mengambil bagian dalam kegiatan ini, dan biarlah kami semua boleh melakukan proses belajar mengajar dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Ibu Florida. Selanjutnya adalah welcome speech oleh Direktur yang akan disampaikan oleh Bapak Nurse Florentius Andre, Magister Keperawatan. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, selamat pagi Bu Maria. Selamat Suara saya pagi, kedengaran Pak. ya? Kedengaran, Pak. Oke, Adil Katalino, Bacuramin Kak Soruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Yang- Pak. Yang saya hormati Dewan Direksi Pagi, Pak. dan dosen Akper Dharma Insan. Yang saya cintai, ini mahasiswa baru ya, tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini ya, walaupun via daring. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama keluarga besar Akper Dharma Insan untuk memberikan ucapan selamat. Selamat datang ya kepada mahasiswa baru di Akademi Keperawatan Dharma Insan. Nah, seperti kita ketahui, tidak semua ya yang melamar ke Akper Dharma Insan bisa diterima sebagai mahasiswa. Nah, karena ada beberapa syarat dan tes yang harus kalian lewati. Nah, kalian sudah melewati dengan baik yang kemarin, jadi jangan sia-siakan upaya yang kalian lakukan di awal. Itu harus tetap dituntaskan ya sampai selesai, nanti sampai memperoleh gelar ahli madya keperawatan. Tetap jaga kekompakan itu, satu angkatan yang masuk misalnya 122 orang, saya harapkan juga nanti yang akan memperoleh gelar di akhir itu juga 122 orang. Nah, tidak lupa juga saya mengucapkan selamat ya pada teman-teman yang baru dan juga mahasiswa yang duluan ya, yang kakak tingkatnya. Nanti kalian itu setelah tamat itu akan ditunggu ya, ditunggu oleh pekerjaan. Karena seperti kita ketahui, tenaga keperawatan itu sekarang lagi banyak dicari, sebenarnya banyak diperlukan selama pandemi. Itu diperkirakan 20 ribuan orang ya, 20.000 berapa provinsi atau beberapa provinsi aja itu udah 20.000. Nah, mudah-mudahan kalian salah satunya yang di sana. Syarat yang kalian perlukan adalah memang belajar dengan baik ya selama di Akper Dharma Insan. Nah, di Akper Dharma Insan
teman-teman itu akan memperoleh kesempatan belajar ya bersama dosen-dosen kita yang terbaik, yang profesional. Nah, gunakan kesempatan ini dengan baik dalam perkuliahan ya, maupun dalam praktek keperawatan. Jadi nanti jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dosen apabila ada kendala dalam pembelajaran. Nah, dengan tetap menjaga etika komunikasi ya dosen dan mahasiswa. Karena saya melihat masih banyak juga mahasiswa yang etika dalam komunikasi media sosialnya itu masih rendah. Nah, nanti mungkin bisa bagian kemahasiswaan itu untuk mensosialisasikannya gimana cara beretika media sosial yang baik. Nah, perlu diketahui secara garis besar perkuliahan di Akper Dharma Insan itu terdiri dari perkuliahan ya, aktivitas belajar itu terdiri dari perkuliahan, itu ceramah dan diskusi, praktek laboratorium itu dan praktek klinik lapangan. Secara garis besar sebenarnya cuma itu ya. Nah, diharapkan dengan proses pembelajaran itu, ini teman-teman bisa belajar bekerja sama ya, bisa bekerja sama dengan sesama temannya, bisa bekerja sama dengan dosen, tenaga pendidikan lain, bisa berdiskusi. Nah, setelah itu mampu yang memberikan gagasan-gagasan. Setelah memberikan gagasan, mampu mewujudkan pemikiran sehingga dapat memberikan perkembangan kepada Akper Dharma Insan pada khususnya dan ilmu keperawatan pada umumnya. Nah, teman-teman, sekarang lagi pandemi ya. Yang nggak tahu aneh juga ya. Nah, karena sekarang kita lagi pandemi, sekarang kita lagi susah, sekarang dunia tidak sedang baik-baik saja. Nah, tapi kita tuh dari Tuhan, manusia itu unik ya, manusia itu makhluk yang unik. Semakin banyak tekanan, semakin banyak masalah, akan memunculkan kreativitas ya dan inovasi. Banyak memunculkan hal-hal baru. Nah, karena juga kita terpaksa, kita mau nggak mau juga akan belajar. Itu yang terjadi sekarang. Dulu bingung nih cara pakai Zoom meeting, sekarang udah bisa lah ya, udah bisa. Nah, itu kan karena terpaksa tuh. Perlu diketahui juga mungkin teman-teman tuh juga sudah sering ya mendengar istilah revolusi industri. Itu yang mulai kelihatan, yang bisa kita pegang itu ada 5 pilar ya, 5 pilar utama dari teknologi itu. Yang pertama itu Internet of Things ya. Internet of Things itu suatu sistem ya, sebenarnya suatu sistem komputerisasi di mana ada hubungan ya, ada hubungan saling keterhubungan antara sistem komputer, ada mekanisnya dan mesin digital. Contoh nyata sebenarnya yang bisa kita lihat sekarang, kita bisa mengontrol apa aja, misalnya CCTV di rumah. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana, banyak yang lebih rumit lagi. Jadi sekarang orang udah menggunakan kayak gitu. Yang kedua itu big data. Big data mungkin teman-teman kalau secara apa ya namanya, kalau secara pengertian itu penyimpanan data besar ya, penyimpanan data besar. Nah, jadi semua yang kita lakukan di dunia maya itu ada datanya. Nah, sebenarnya itu sangat berharga, teman-teman. Misalnya nih, jangan heran misalnya teman-teman nih lagi searching di Google, misalnya lagi cari apa namanya, obat pusing.
Nah, nanti tiba-tiba itu di misalnya di Shopee atau Bukalapak itu tiba-tiba muncul saran untuk obat pusing atau di Instagramnya. Nah, sebenarnya itu yang saya bilang bahwa apa yang kita cari di dunia maya itu terekam. Jadi teman-teman juga harus sangat menggunakan etika saat berdunia maya karena jejak digital itu kejam ya untuk teman-teman, itu perlu diketahui. Nah, yang ketiga itu artificial intelligence. Sudah banyak yang ngomong ya bahwa beberapa pekerjaan akan digantikan oleh robot. Jadi orang-orang sekarang itu sudah membuat robot yang menyerupai manusia, kemampuan manusia. Yang selanjutnya itu cloud computing. Cloud computing itu penyimpanan data cloud ya, penyimpanan data awan itu banyak sekarang kayak Google Drive itu sebenarnya salah satunya. Selanjutnya itu additive manufacturing. Jadi sekarang orang itu maksudnya banyak barang-barang. Kalau dulu kan kita ngeprint hanya selembar kertas. Nah, sekarang itu sudah 3D, sudah tiga dimensi ya untuk printingnya. Jadi misalnya kayak mau bikin sesuatu yang Candi Borobudur kecil, nah itu bisa itu langsung di print. Nah, udah sampai segitunya ya dunia. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Ya, karena itulah dunia itu seperti ini sekarang ya. Jadi teman-teman itu harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, teman-teman bisa tersingkir. Nah, kalau mungkin bahasa ekologinya ya, mungkin sering kita dengar bahasa ekologinya, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan punah. Itu ya. Kenapa punah? Karena tidak punya kemampuan adaptasi. Nah, selain perkembangan zaman tadi, banyak kemampuan yang harus teman-teman miliki ya. Teman-teman miliki. Mungkin sering tuh Pak Nadim itu Mas Nadim itu sering ngomong tentang kemampuan apa yang harus dimiliki mahasiswa di masa sekarang. Nah, yaitu yang pertama itu communication skill ya, kemampuan komunikasi, collaboration itu kerjasama ya, kemampuan kerjasama, critical thinking, jadi berpikir kritis ya. Jadi kemampuan berpikir kritis, creative thinking, jadi mampu memunculkan sesuatu yang kreatif sehingga ada inovasi baru kayak gitu. Nah, itu mungkin agak sering nih. Sekarang ini ada computation logic. Computation logic itu bagaimana kita menyeting cara berpikir kita atau cara bertindak kita seperti komputer. Kalau teman-teman itu belajar gimana sih orang menciptakan suatu software komputer, itu sebenarnya ada sistem pakarnya, ada perintah itu, ada berjenjang. Nah, kalau mungkin contoh sederhananya di keperawatan itu mungkin nanti teman-teman kayak clinical pathway ya, ada patofisiologi atau ada patodiagram. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin akan belajar. Jadi kita diharapkan mampu berpikir seperti itu. Kalau orang yang mampu berpikir seperti itu, pasti dia akan mampu bersaing. Jadi computation logic ya, istilahnya itu. Nah, yang terakhir itu adalah compassion. Compassion itu, nah ini yang akan susah dimiliki oleh robot. Belum sampai saat ini robot belum punya itu. Nah, jadi rasa kasih sayang, empati kayak gitu ya. Nah,
Nanti kalau keperawatan kita lebih caring ke pasien kayak gitu. Nah, itu sangat diperlukan sekarang. Nah, satu lagi yang saya lihat itu teman-teman, kemampuan literasi ya juga kurang sekarang. Literasi itu banyak, literasi data. Contoh literasi data, teknologi dan manusia. Sebenarnya ilmu-ilmu itu banyak ya sekarang di internet, banyak sekali ilmu. Nah, tapi teman-teman itu kemampuan untuk mencari apa sih yang berguna untuk saya itu masih kurang. Kalau saya lihat itu kayak gitu masih kurang. Padahal itu semuanya tuh ada. Biasanya itu didukung oleh rasa manja sebenarnya. Misalnya saya tidak tahu sesuatu nih, ya udah saya tanya ini aja, nah gitu. Padahal kita tuh bisa mencari sendiri ya, mencari sendiri ya. Banyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita asah itu cara kita, saya perlu ini, saya perlu sesuatu gitu ya. Nah, di mana sih saya harus mencari? Itu kalau udah sering, itu udah mantap itu, mau tahu ini langsung dapat, mau tahu ini langsung dapat. Nah, itu yang harus diasah, kemampuan literasi ya. Itu sangat kurang saya lihat. Oke, yang selanjutnya nah, teman-teman, sekarang itu kita juga mendukung program pemerintah ya. Kita mendukung program pemerintah. Saat ini kita untuk metode perkuliahan kita gunakan perkuliahan daring ya atau online. Nah, itu karena kita untuk mendukung pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus COVID. Nah, tetapi hal ini akan bertahap kita longgarkan ke metode mix ya, mix antara luring dan daring nanti. Nanti itu kan dari Wadir 1 akan mengatur. Nanti kan kita bertahap ke situ. Setelah semuanya dinilai aman, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, nanti kita full kembali ke luring. Karena gini ya, kita ini keperawatan itu adalah vokasi. Vokasi itu memang diharapkan nanti lebih banyak tatap mukanya, karena kita lebih banyak praktek. 70% dari mata proses pembelajaran keseluruhan dari vokasi itu adalah praktek. Jadi kan agak aneh ya kalau misalnya kita ngajarkan masang infus itu didaringkan gitu. Nah, pasti nggak dapat nanti psikomotor teman-teman. Makanya mau nggak mau kita akan mau nggak mau sebenarnya kita tetap luring. Walaupun nanti kalau luring itu teman-teman akan kita, karena untuk protokol kesehatan, teman-teman akan kita swab test ya. Nah, dalam masa pandemi ini juga saya harapkan karena teman-teman itu adalah mahasiswa keperawatan, jadi saya harapkan menjadi role model ya dalam protokol kesehatan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus ya. Nah, jadi di lingkungan kos kah, atau kontrakan atau di lingkungan keluarga, saya harap teman-teman itu menjadi role model karena teman-teman itu adalah mahasiswa keperawatan. Nah, dengan tidak lupa mencuci tangan, memakai masker gitu ya, jaga jarak. Nah, jangan berkerumun, jangan nongkrong-nongkrong dulu. Saya tidak pakai masker karena saya sendirian ya di ruangan. Nah, tapi saya lihat ada beberapa pakai masker. Jaga kesehatan ya, jaga imun, jaga kesehatannya, jaga imunnya. Nah, tetap semangat untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan. Satu lagi itu
tingkatkan motivasi dalam belajar. Memang ada beberapa metode perkuliahan daring ini membuat beberapa mahasiswa itu jadi bosan ya, jadi bosan karena satu harian misalnya menatap layar itu membuat lebih lelah ya mata kita. Nah, jadi yang saya ingatkan itu tingkatkan motivasi dalam belajar. Kayak gitu. Nah, satu pesan saya, apabila nanti kamu merasa lelah saat kuliah, ingat semua perjuanganmu dan orang tuamu hingga kamu bisa mencapai di titik ini. Dan intiplah masa depanmu yang cerah. Andri 2021. Oke, selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang berlimpah. Adil Kak Talino, Bacuremin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih kepada Bapak Nurse Florentius Andri, Magister Keperawatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian hasil penelitian oleh Ibu Nurse Elizabeth Wahyu Safitri, Magister Keperawatan. Saya akan membacakan riwayat hidup singkat Bu Elis. Beliau lahir di Senakin 29 Oktober 1976. Sudah memiliki jabatan fungsional yaitu asisten ahli. Beliau sudah menikah, terakhir menempuh pendidikan di lulusan dari Magister Keperawatan di St. Carolus, Jakarta tahun 2013. Beliau merupakan salah satu dosen di Akbar Dharma Insan dan adalah sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu sejak tahun 2017 di Akademi Keperawatan Dharma Insan. Selanjutnya kita akan beliau akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul pengaruh weight bearing exercise terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kepada Ibu Nurse Elizabeth Wahyu Safitri, Magister Keperawatan, disilakan. Bu Elis, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Bu. Ya, kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Saya menggunakan dua, satu dari laptop dan satu juga dari HP karena tidak terlalu bagus yang sinyal yang di lantai 4 ini. Saya minta bantuan Pak Ebet untuk men-share screen ya. Materinya kemarin sudah saya sampaikan. Oke. Suara saya jelas kedengaran ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dan Pak Usu. Pak Usu ini pasti teman-teman sudah sangat mengenal beliau ya, karena beliau adalah Wadir 3 bidang kemahasiswaan. Jadi dari awal-awal mahasiswa baru ini masuk ke Akbar pasti sudah mengenal Pak Usu, karena beliau yang pasti banyak berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Sudah mengenal bukan ya? Gimana? Ada yang belum mengenal dengan Pak Usu? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Yang menjawab hanya satu. Kenal, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau dengan saya baru kenal kan? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi penelitian ini, ketua penelitinya adalah saya dan anggota penelitinya adalah Pak Usu. Judulnya adalah pengaruh weight bearing exercise terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Ya, mungkin saya bercerita sedikit juga tentang weight bearing ini. Sebenarnya weight bearing exercise ini adalah sebuah exercise atau aktivitas atau olahraga lah ya yang bahasa awamnya kita gunakan
yang biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang osteoporosis. Kalian mengenal osteoporosis? Mengenal kata-kata osteoporosis? Mahasiswa baru harus paling tidak udah ada mendengar, pernah mendengar ya. Ya, osteoporosis itu adalah tulang-tulangnya keropos sehingga mudah patah ya. Tetapi kenapa penelitian ini saya ingin teliti pada pasien-pasien hipertensi? Ada penyebabnya ya, ada alasannya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, ini kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa penelitian ini mendapatkan dana hibah dari Ristek BRIN pada tahun 2020. Kita patut bersyukur ya, kita masih dikasihkan dana untuk penelitian sehingga dosen-dosen bisa melakukan penelitiannya. Karena memang seorang dosen itu harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi bukan hanya mengajar, dia harus meneliti, dia juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa lebih enak kalau saya buka masker karena saya pun sendirian di dalam ruangan ini. Oke, kita patut bersyukur bahwa kita masih mendapatkan dana dari pemerintah pada tahun 2020 dan memang ini baru satu-satunya yang Akper dan Ma Insan dapatkan. Ya, tahun 2021 sudah ada beberapa penelitian yang mendapatkan dana hibah. Kita patut bersyukur. Dan tahun ini, walaupun dalam masa pandemi, saya tetap berharap semoga Akper dan Ma Insan pun masih bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah atau Ristek BRIN. Atau sekarang kayaknya dari Kemendikbud ya, yang berhubungan dengan perguruan tinggi tetap ke Kemendikbud. Kita lanjutkan. Nah, latar belakangnya tadi kan weight bearing exercise yang dihubungkan dengan hipertensi ya. Bagaimana penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi jika dia melakukan weight bearing. Oke, kita masuk dulu tentang definisi dari hipertensi itu sendiri. Apa itu hipertensi? Ya, ada yang sudah tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi, Bu. Tekanan darah tinggi. Darah tinggi ya. Tapi yang dikatakan darah tinggi itu berapa sih tekanannya? Ada yang sudah tahu? Di atas 130, Bu. Di atas 150, Bu. Di atas 150. Tuh kan masih banyak berbagai versi ya. Oke, kita bacakan, Ibu bacakan dulu yang dari Dewi dan Pumaga ya, tahun 2013, bahwa hipertensi itu didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi yang menetap, di mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Ketika diukur paling tidak 2 kali pengukuran daripada 2 kondisi yang berbeda dengan jarak 2 minggu. Ya, jadi kalau kalian baru satu kali mengukur tekanan darah dan pada saat pun Anda baru naik turun tangga, diukur tekanan darahnya 140, itu belum didiagnosa sebagai hipertensi ya. Kita harus tunggu dulu 2 minggu ke depan atau kita istirahatkan dulu pasiennya baru kita ukur. Begitu ya, kita sepakat ya tentang definisi hipertensi. Jadi bukan hanya tekanan darahnya 150 per berapa gitu ya, bukan hanya itu. Jadi kita harus juga ingat atau kita harus juga melihat kondisinya seperti apa dan pasiennya harus ada jarak paling tidak 2 minggu dengan tekanan darah yang sama. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Penyebab hipertensi ini secara garis besar dibedakan dalam 2
faktor resiko yang paling besar ya, yaitu faktor yang dapat diubah, yang tidak dapat diubah atau non-modifiable risk factor, dan faktor yang dapat diubah atau modifiable risk factor. Nah, kalau dari kata-katanya ini menurut Moser dan Riegel ya, kalau menurut bergemuruh kata Ibu Riki ya, apakah suara saya tidak kedengaran? Kedengaran, Bu. Pecah-pecah, Bu. Bergemuruh, Bu. Jadi bagaimana ya? Saya sudah harus Enggak mencari terlalu. ruang mix. Langsung. Feedback ya, kayaknya feedback ya katanya. Kalau saya bicara seperti ini kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Nah, ini masalah penyebab hipertensi ya, ada dua secara garis besar, faktor yang bisa dirubah dan tidak dapat dirubah. Apa itu faktor yang bisa dirubah dan apa yang tidak dapat dirubah? Ada yang bisa memikirkannya walaupun mungkin belum pernah diajarkan karena masih baru ya. Apa itu kira-kira yang tidak dapat diubah dan apa yang bisa dirubah? Ada yang bisa menjawabnya? Tidak bisa? Tadi sudah tampil sedikit ya slide-nya. Bu. Oke, ini dia ya. Faktor yang dapat dirubah yaitu alkohol, rokok, diabetes, obesitas, stres, ya, tingginya level dari kolesterol, banyaknya konsumsi garam, dan status sosial ekonomi yang rendah, ya, itu yang dapat dirubah. Sedangkan yang tidak dapat dirubah, kedengaran? Kedengaran, Bu. Adalah umur, bisa dirubah umur, kita mau umur 30 menjadi 25 misalnya, bisa dirubah? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Umur Bisa, tidak Bu. bisa dirubah, kita jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan tidak bisa dirubah, etnik kita tidak bisa dirubah, suku kita. Kalau berdasarkan buku yang saya pakai ini, dari Dewitt dan Pumagai, bahwa suku Afrika atau Negro itu lebih cenderung memiliki penyakit ini dibandingkan suku atau etnik bule ya, yang putih kulitnya. Kemudian ada riwayat hipertensi di keluarga juga, itu juga mempengaruhi dan yang tidak dapat dirubah. Ya. Nah, dari latar belakang ini, penelitian itu, maka saya pikirkan, wah ini berarti masih ada yang bisa dirubah dari gaya hidup seorang yang penderita hipertensi ini. Bagaimana kalau kita melakukan penelitian ini? Gitu ya. Selanjutnya, kita masuk ke yang bisa dirubah ya. Tadi kan yang bisa dirubah adalah apa tadi yang berhubungan dengan obesitas? Merokok. Yang berhubungan dengan obesitas. Obesitas tahu kan? Berat badan yang berlebih. Iya. Jadi berat badannya yang bisa kita ubah ya. Jadi orang yang berat badannya berlebih bisa kita turunkan walaupun dengan usaha yang tidak kecil ya. Tetapi itulah latar belakang kenapa penelitian ini
saya coba teliti ya bahwa obesitas atau berat badan itu bisa dikurangi ya. Dengan dikurangi berat badan maka ada kemungkinan tekanan darah akan menurun ya. Apalagi dengan dikombinasikan dengan misalnya tidak ada penyakit yang lain, misalnya tentang penyakit-penyakit metabolik yang lain, maka ini akan semakin memberikan efek yang baik kepada seorang penderita hipertensi. Itu latar belakangnya. Selanjutnya. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan? Tadi kan dengan exercise ya, dengan aktivitas. Aktivitas yang dilakukan dengan baik dan teratur sangat berhubungan dengan kehilangan berat badan. Itu hubungannya. Nah, hal ini sangat penting bagi pasien yang mengalami hipertensi, terutama bagi yang sudah mempunyai kelebihan berat badan dengan basal metabolisme indeks lebih dari 25. Ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan dengan menurunkan berat badan? Rajin berolahraga. Nah, ini dia ya. Usaha untuk mengurangi berat badan, salah satunya adalah dengan yang akan saya teliti ini tadi. Walaupun memang lebih cocoknya ke pasien osteoporosis, tetapi bagaimana kalau ke pasien hipertensi ya? Nah, sama-sama exercise. Exercise-nya tuh juga baik dilakukan pada pasien hipertensi karena ada hubungannya dengan penurunan berat badan. Penelitian membuktikan bahwa setiap kehilangan 10 kg berat badan dapat menurunkan 5-20 mmHg tekanan darah. Jadi itu harapan kita. Itu latar belakangnya kenapa penelitian ini ingin saya lakukan. Selanjutnya. Nah, ini tujuannya ya. Perawat, Anda nih sebagai perawat, calon-calon perawat ya, calon perawat. Nanti Anda jangan hanya sampai D3 sekolahnya ya, harus bisa lebih dari D3. Kita berharap sekolah kita juga bisa menjadi universitas, sehingga bisa membuka S1. Teman-teman yang atau anak-anak saya yang sedang sekolah D3 ini bisa melanjutkan S1 di sini ya. Jadi lebih baik dan seterusnya bisa S2 atau S3 bahkan menjadi profesor ya. Perawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan harus mampu membantu pasien untuk melakukan suatu tindakan dalam mengurangi faktor resiko yang dapat dimodifikasi tadi ya. Jadi itu peran kita ya. Maka weight bearing exercise ini adalah salah satunya tindakannya yang paling sederhana, murah, dan mudah adalah turun dan naik tangga. Contohnya ya, walaupun banyak tindakan-tindakan yang lain, tetapi yang paling cocok yang akan saya lakukan pada pasien karena tempat penelitian ini di Panti Jompo, ya, maka paling cocok saya rasa maka akan turun dan naik tangga. Nah, dan hasil yang ingin dicapai apa? Adalah apakah weight bearing exercise ini bisa berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pasien hipertensi. Itu yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, jadi apa metode penelitiannya? Penelitiannya itu eksperimental ya, dilakukan. Jadi waktu penelitian itu kami mempunyai 1 orang volunteer dalam penelitian ini karena memang sebagai dosen kami tidak mungkin datang setiap hari ke Panti Jompo karena ini penelitiannya dilakukan selama 30 hari. Kebetulan puji Tuhan saat kami melakukan penelitian ada 1 volunteer yang tamatan perawat bekerja atau menjadi volunteer di Panti Jompo tersebut sehingga beliau yang membantu dalam penelitian selama 30 hari dia melakukan atau memotivasi pasien atau penderita hipertensi yang dirawat di Panti Jompo untuk melakukan
weight bearing exercise ini dengan turun dan naik tangga. Ya. Selanjutnya. Maaf Bu, itu mic-nya di off-kan. Apa? Mic Ibu tadi mati. Apa saya mati? Mic Ibu. Mic. Oh ya, sekarang kedengaran ya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Tahu tempat ini, tempat saya meneliti yang di mana? Di Siantan, Bu. Ya, di Siantan ya. Ada yang pernah ke situ? Pernah, Bu. Oke, ya. Di situ ya saya melakukan penelitian selama 30 hari yang diukur sebelum melakukan dan nanti setelah 30 hari dilakukan, diukur kembali, kemudian tekanan darahnya akan dibandingkan apakah akan mengalami penurunan atau tidak. Selanjutnya. Nah, ini yang dilakukan ya, perlakuannya. Dengan cara turun dan naik tangga minimal 30 menit per hari dan minimal 5 kali dalam seminggu yang dilakukan selama 30 hari. Nih, bayangkan saja kalau selama 30 hari tanpa adanya asisten peneliti, ya kami juga tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa memotivasi pasien melakukan weight bearing exercise ini ya. Kemudian tekanan darah diukur sebelum melakukan weight bearing dan setelah melakukan weight bearing. Kemudian kedua tekanan tersebut dibandingkan. Apakah dengan melakukan weight bearing tekanan darah menurun? Selanjutnya, nih ya sebelumnya saya juga perlu sampaikan bahwa karena ini penelitian ini dilakukan pada manusia, maka perlu dilakukan etik clearance atau bahwa penelitian ini tidak melanggar etik penelitian atau kode etik penelitian. Ya, yang saya dapatkan etik clearance-nya dari pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat SIK Muhammadiyah Pontianak pada tanggal 20 Januari 2020. Ya. Mungkin ke depan kita berharap, kita berdoa, Akbar dan Mainsan, jika nanti menjadi universitas, menjadi ada S1 keperawatannya, maka kita punya komisi etik sendiri, sehingga kita tidak perlu melakukan etik clearance-nya di institusi lain. Ya. Selanjutnya, ini dia. Apa yang kami lakukan dalam weight bearing exercise yaitu turun dan naik tangga. Ini pasien-pasien kami pada saat itu sebanyak 30 pasien juga. Memang banyak juga yang DO karena banyak yang malas juga melakukannya jadi tidak sampai pada hari terakhir. Sehingga yang 30 orang saja yang bisa kami teliti. Dan tangganya ini kalau memang di suatu tempat atau suatu nanti penelitian selanjutnya, saya berharap ada penelitian selanjutnya, kalau suatu tempat yang sudah ada tangganya, mungkin tidak perlu membuat tangga seperti yang kami buat seperti ini. Ini tangga darurat, ya, yang dibuat oleh kru yang ada di Akbar dan Mainsan dengan ide-ide yang sangat cepat, gitu ya. Tapi saya bersyukur banyak teman-teman yang bisa membantu dalam penelitian ini. Dan sekarang kalau kalian mau lihat, tangga ini kita simpan di lab-nya Akbar dan Mainsan. Silahkan dilihat. Nanti kalau kalian sudah praktek, ada di Akbar dan Mainsan. Atau di lab-nya Akbar dan Mainsan.
Oke, apakah sudah selesai slide saya? Ini juga yang oma-omanya, jadi ada yang opa, ada yang oma yang saya teliti. Nah, hasilnya apa hasilnya? Ya, menurut penelitian ini bahwa bisa menurunkan tekanan darah ya, weight bearing exercise ini. Walaupun memang kadar penurunannya itu memang kecil ya, kurang lebih 11 mm Hg aja. Ya. Tapi bisa. Artinya kalau lebih efektif lagi, mungkin 2 bulan atau sepanjang tahun kita lakukan weight bearing ini, mungkin lebih banyak lagi yang hubungannya dengan berat badan tentunya ya, berat badan menurun sehingga tekanan darah pun akan menurun. Walaupun dalam penelitian ini tidak diukur berat badannya ya, tapi tadi tetap sebenarnya ada hubungannya dengan berat badan. Selanjutnya, oke, selesai ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga hasil penelitian ini berguna. Kita bisa gunakan pada saat nanti kalian mungkin ada keluarga atau siapa yang menderita hipertensi, bisa kita lakukan tindakan ini sehingga bisa membantu ya, murah dan mudah. Apalagi kalau rumah yang tidak ada tangganya, tidak perlu membuat tangga baru. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih juga Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih kepada Ibu Elis. Selanjutnya kita ke diskusi atau tanya jawab. Apakah dari mahasiswa-mahasiswi ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Apakah ada? Apakah sudah jelas penjelasannya dari Bu Elis? Sudah jelas Bu. Sudah Siap, jelas. jelas, Baik. Bu. Baik. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka selanjutnya kita akan menutup serangkaian acara kita dengan foto bersama. Silakan kepada Bapak Ebet untuk foto bersama. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Ya. Oke, selanjutnya untuk mengaktifkan kamera ya, terima kasih. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya, karena ada 9 foto ya. Oke, selesai. Terima kasih. Kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya acara sesi foto, maka kegiatan acara kuliah perdana Akademi Kepratan Dharma Insan Pontianak tahun akademik 2021-2022 dengan ini saya nyatakan ditutup.
Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selanjutnya mungkin ada pengumuman dari Ibu Lydia, Ibu Lydia. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa berkumpul via daring. Tadi kita semua sudah bersama-sama mendengarkan welcome speech dari Pak Andri sebagai Direktur Akper Dharma Insan yang menyambut Anda sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, untuk mengikuti proses belajar mengajar selama 1 tahun ke depan, yaitu di tahun akademik 2021-2022. Kalau kita lihat di jadwal, hari ini kuliah perdana selesai jam 10, ternyata bisa lebih awal. Jadi kita sesuai jadwal saja bahwa perkuliahan nanti akan dilanjutkan pukul 13. Link sudah saya kirim ke grup kelas masing-masing. Ya, tolong diperhatikan judul link tersebut. Nanti pada saat Anda masuk ke dalam link, Anda lihat jadwal hari ini kuliah siapa. Misal untuk tingkat 1 kalau saya tidak salah, jam terakhir itu mata kuliah apa? Udah ada yang lihat jadwal? Udah ada lihat jadwal? Sudah, Bu. Bu, lihat 1A, Bu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke. 1A hari ini pelajaran apa? Jam 1 nanti. Ada yang bisa bantu saya? Halo? Besok kan, Bu? Yang hari ini? Hari ini jam berapa? Oke. Hari ini KDK di 1B. Kelas 1B, Anda sudah lihat jadwal kelas Anda? Sudah, Halo? Bu. Sudah. Oke. 1B itu kalau kita lihat di jadwal, maaf. Untuk 1A, kalau kita lihat di jadwal, pembelajaran hari ini di jam 13 itu tidak ada ya. Nanti baru dilanjutkan jam 15.20 itu agama Kristen dan agama Islam. Jadi nanti Anda masuk sesuai dengan breakout room di situ. Anda baca kelas Anda di mana. Begitu juga untuk kelas 1B. Hari ini di jam 13 itu psikologi. Ya, jadi psikologi nanti langsung masuk ke kelas psikologinya. Lalu kelas 1C hari ini kosong. Jadi nanti tinggal masuk. Oh, sorry, ada perubahan, ada permintaan untuk kelas 1C khusus ada pembelajaran bahasa Indonesia karena itu dosen luar, dosennya tidak bisa sesuai jadwal di hari Jumat. Jadi nanti masuk di jam 1. Nanti saya akan ingatkan lagi di grup. Nanti tolong perhatikan. Begitu juga untuk tingkat 2. Tingkat 2 nanti lanjut manajemen passion safety jam 1. Ya, kalian nanti lanjut dengan keperawatan jiwa. Ya, di jam 1 juga. Nah, jadi nanti ini kan kita pertama kali ya kita coba Anda masuk ke dalam ruang Zoom yang sudah saya berikan linknya. Nanti Anda masuk ke ruang breakout-nya masing-masing. Kalau misalkan nanti ada kendala, saya juga ikut ada di dalamnya, nanti tinggal kita komunikasi di dalam WA group saja. Itu 1. Yang kedua, khusus untuk tingkat 1, tolong koordinasi dengan wali kelas masing-masing.
baik itu tingkat 1A, 1B maupun 1C. Supaya nanti dibuat kepengurusan kelas. Ya. Begitu juga dengan tingkat 2 dan 3, langsung dibuat tuh seksi pendidikannya sipen-sipen sehingga bisa dilakukan. Ini kan waktunya masih banyak nih kalau sampai jam 1. Bisalah Anda sendiri membuatnya sehingga nanti para wali kelas tinggal menerima informasi dari Anda dan wali kelas nanti tinggal gampang buat pertemuan kecil sehingga bisa mengkomunikasikan selama pembelajaran. Selanjutnya saya mau ingatkan bahwa nanti setiap kita kuliah secara online ini akan ada link absensi. Tolong diisi link absensinya. Ya. Nanti yang jadi sekretaris kelas tolong membantu secara secara manual. Jadi nanti di kolom chat sebelum perkuliahan dimulai itu boleh ditulis. Ya. Itu yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran online kita. Pembelajaran online kita ini kita sedang memasukkan surat permohonan untuk ke Satgas Kota Pontianak. Semoga itu mendapat balasan sehingga di awal Oktober kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka terbatas. Terbatas itu artinya 50% hadir secara luring di kelas, 50% hadir secara daring di dunia maya. Ya, tetapi materi yang diberikan itu diharapkan sama. Ya. Itu maksud pembelajaran luring dan daring. Tetapi untuk pembelajaran laboratorium nanti 100% luring. Tadi kalau saya boleh mengambil kata-kata Pak Andri bahwa sebelum kita melakukan perkuliahan tatap muka, nanti kita akan melakukan swab test antigen. Nah, swab test antigen nanti bagaimana teknis pelaksanaannya nanti akan diinformasikan kembali. Seperti itu. Ada lagi ada yang mau bertanya? Ini saya lihat Franciscus ya. Franciscus sama Berta ada raising. Silakan Franciscus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tadi Ibu ada bilang untuk kelas A-nya cuma jam terakhir yaitu agama Kristen dengan agama Islam. Tapi saya lihat di jadwal, Bu, jam 9.30 sampai jam 11.10 ada mata pelajaran psikologi di jadwal. Oke. Tadi kan saya sudah informasikan sebelumnya. Harusnya kalau kita lihat di jadwal, kegiatan kuliah perdana ini sampai jam 10. Ya. Anda boleh lihat di dalam flyer yang saya kirimkan di grup kelas masing-masing bahwa acaranya sampai jam 10. Tetapi ternyata bisa lebih awal. Sedangkan kami sudah berkoordinasi dengan dosen-dosen yang mengajar di jam pertama dan jam kedua bahwa hari ini perkuliahan mulainya di jam ketiga. Jadi psikologi memang sudah saya buat hari ini tidak ada. Karena tadi di jadwal awal adalah jam 10 selesainya kuliah perdana. Kira-kira paham, Franciscus? Paham, Bu. Berarti untuk pelajaran psikologinya hari ini tidak ada kah, Bu? Iya, tidak ada. Hari ini tidak ada, berarti kita akan mulai
kuliah. Ada misa awal acara besok itu kita akan diikuti oleh 3 institusi. Jadi ada Akper Dharma Insan, ada Akbid Santa Benedikta, ada STKIP Pamane Talino. Nah, banyak nih. Jadi lebih awal, lebih cepat, sehingga Anda bisa masuk ke dalam ruang Zoom meeting-nya. Ya, seperti itu. Waktu itu linknya juga sudah saya kasih ya, link untuk misa. Link misa udah saya kasih, nanti saya kasih lagi deh, supaya